Jadi Yusuf dapat isyarat, dapat ilham, aku belum mengambilnya. Sebab dalam dirinya terkandung cinta pada orang yang juga aku cintai. Siapa yang akan mengizinkanmu untuk mematikan kuntum mawar di tamanku dan menginginkan kehancuran salah seorang kekasihku? Karena ia sangat sayang padamu, bagaimana engkau mengira bahwa aku akan mengambil hidupnya? Matanya yang menangis memberikan kesaksian akan cintanya. Meski sepanjang hidupnya kubuat ia putus asa, kini aku akan membuatnya kembali muda. Ia telah memberikan padamu jiwanya yang sangat berharga. Jika aku sekarang memberkahinya, jadikan ia sebagai bagian dari jiwamu. Jadi ini isyarat dari Allah. Ya sudah, sekarang kamu sudah bisa menikahinya. Dulu kan walakot hamad bihi wa hamma biha. Sebenarnya kamu dulu kan suka juga, cuma memang masih belum halal, mungkin bahasa anunya itu. Sekarang sudah boleh. Dan kenapa ku buat dia bertahan? Karena apa? Karena dia mencintai kekasihku juga. Tidak mungkin aku mematikan, menghilangkan orang yang cinta pada kekasihku. Ini logika ini bisa dipakai. Makanya kalian banyak-banyak baca sholawat, cintailah juga Nabi. Karena kekasihnya Allah. Kalau ingin kemudahan dari Allah, cintailah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, itu nasihatnya Jami lewat keberadaannya Zulaikha dan Yusuf. Cintailah juga para ulama yang jadi pewarisnya Nabi. Cintailah juga para aulia, para kekasih Allah yang sekarang masih bisa kalian temui, karena merekalah kekasihnya Allah. Kalau ingin nyambung sama Allah, mereka lebih dekat daripada kita. Jadi dekatilah mereka, maka Allah juga akan mencintai kita. Kalau kalian punya orang yang dicintai dan ada orang lain yang memudahkan atau membantu orang yang kamu cintai, kan kamu juga suka sama orang itu. Itu logikanya. Makanya Zulaikha pun oleh Allah dibuat bertahan. Tidak mungkin Allah melenyapkan orang yang mencintai kekasihnya, bahkan nanti dikembalikan lagi kecantikan dan kemudaannya seperti sebelumnya. Itulah nanti, sehingga setelah itu terus menikah, dinikahkan langsung oleh Allah, saksinya para malaikat. Nah, itu Yusuf dan Zulaikha. Nanti punya banyak anak. Karena tadi Zulaikha dimudahkan kembali, akhirnya yang meninggal duluan Yusuf. Ya, Nabi Yusuf meninggal dulu. Tapi begitu Nabi Yusuf meninggal, Zulaikha ini ya pontang-panting lagi. Nanti meratap lagi, ceritanya dia lari ke makamnya Yusuf. Kemudian meratap, wahai di manakah kini engkau Yusuf, penyayang orang-orang yang menderita. Kini engkau bersembunyi jauh di bawah akar sebatang pohon mawar, sementara aku berada di atas, seperti ranting-rantingnya yang menjulang tinggi. Engkau meresap ke dalam tanah seperti air, sementara aku berada di atasnya, laksana duri dan sekam. Engkau pergi sedemikian jauh, sehingga aku tak bisa memperoleh kabar tentang dirimu dari siapapun. Kehilangan dirimu telah menyulut api dalam diriku, sehingga asapnya membuat setiap orang menangis. Aku tak sanggup hidup tanpa dirimu. Dan saat itu juga Zulaikha meninggal di atas makamnya Yusuf. Jadi itu yang kisah cinta sejatinya Zulaikha dan Yusuf.
banyak pelajaran. Cuma saya bilang tadi ini alegori majas dari cinta ketuhanan, cinta kita pada Allah. Oke, itu narasi ceritanya. Saya ingin berteori, ngasih beberapa konsep sedikit tentang cinta ilahiyah. Kalau dalam dunia sufi, tanda-tandanya kamu cinta itu paling tidak ada 7. Mahabbah itu cirinya 7. Mahabbah terhadap apapun sebenarnya termasuk pada Allah. Yang pertama, kasratut dzikr, selalu teringat. Gak mungkin orang jatuh cinta itu lupa sama yang dicintai, atau terlena sehingga tidak ingat sama yang dicintai. Dalam momen apapun, buktinya seseorang cinta itu selalu ingat. Maka banyak sekali anjuran buat kita berzikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang yang selalu ingat sama Allah dalam kondisi apapun, duduk, berdiri, berbaring. Orang yang kayak gini menunjukkan bahwa dia cinta sama Allah. Kalau tidak cinta, susah untuk dipaksa. Anytime kamu zikir, kamu ingat sama Allah. Saya ingin zikir terus Pak, mulut saya akan mengucapkan subhanallah, subhanallah terus. Iya loh, pas lagi ingat, nanti sebentar lagi ketemu siapa, lihat apa, lupa lagi. Kenapa? Karena tadi dasarnya cuma dipaksa. Tapi kalau sudah jatuh cinta, tidak ada yang nyuruh, ingat sendiri. Jadi cirinya cinta itu kasratul dzikr. Jadi kalau pasanganmu memang cinta padamu, tidak perlu kamu tanya, kamu ingat aku enggak? Mesti ingat. Kamu kangen aku enggak? Mesti kangen, enggak usah ditanya. Kalau mendadak diingatkan, mbok jangan lupa padaku, itu belum cinta. Jadi pasti ingat. Yang kedua, ijab, kagum. Di antara modalnya orang bisa jatuh cinta itu ada yang dikagumi dari yang dicintai. Pasti orang yang jatuh cinta menganggap ada yang istimewa dari yang dicintai. Kalau tidak, dia tidak akan jatuh cinta. Kalau ada yang tanya, pacarmu kayak gimana? Alah, biasa, tidak ada istimewanya. Tidak mungkin begitu. Kalau jatuh cinta pasti ada sisi yang menarik, yang membuat dia, makanya tadi jatuh tadi kan namanya ijab. Pasti tidak biasa. Kalau ngomongnya, alah biasa-biasa aja kok Pak, kayak yang lain. Oh berarti kamu belum jatuh cinta itu. Itu paling kamu asal tidak jomblo gitu aja. Asal punya pasangan. Tapi yang jatuh cinta beneran pasti ada ijabnya, ada kagumnya, apalagi sama Allah. Jadi wow sama Allah. Oke, itu ciri kedua tandanya orang. Ciri yang ketiga, ridho, rela. Jadi cinta itu rela apapun keinginan, apapun keputusan yang dicintai. Kalau sama Allah ya takdirnya Allah apa saja kamu terima. Itu menunjukkan kamu cinta. Tidak komplain, tidak mengeluh, tidak menuntut macam-macam. Ya sudah, kalau dikasih ini ya tidak apa-apa, dikasih segini ya tidak apa-apa. Alhamdulillah saya terima. Itu menunjukkan kamu sudah cinta. Dan rasa rela itu tidak bisa dipaksa loh. Orang bisa bilang, iya Pak saya ikhlas kok Pak. Tapi kalau tidak ikhlas beneran itu ya tidak iso ikhlas. Itu urusan rasa, bukan urusan mulut sama akal. Akalmu nyuruh kamu ikhlas, mulutmu bilang ikhlas. Tapi kalau batinmu tidak ikhlas ya tidak sebenarnya. Mungkin ya terpaksa. Jadi ridho yang hakiki, yang dari batin, menunjukkan kamu cinta. Kemudian ada lagi tadkhiyah. Tadkhiyah itu mau berkorban. Tenaga, harta, waktu, apapun demi si dia. Itu menunjukkan
mau berkorban. Tadi Zulaikha apapun diberikan untuk Yusuf. Sejak membeli Yusuf sampai terakhir semua hartanya habis. Itu menunjukkan benar-benar cinta. Kemudian yang selanjutnya khauf, rasa takut kehilangan, takut berpisah, takut jauh, takut pacarnya, kekasihnya tidak ridho, takut, itu khauf namanya. Kamu takut berpisah sama aku? Enggak, pisah sama kamu ya nyari yang lain. Itu namanya belum cinta. Aku masih muda, masih cakep, masih banyak yang mau kok. Itu namanya belum cinta. Kalau cinta ada khaufnya, ada takutnya. Terus ada roja. Roja itu penuh harapan. Jadi ada harapannya. Aku berharap kita selalu bersama. Aku berharap kita selalu dekat. Aku berharap kita tidak berpisah. Harapan. Aku berharap kita bisa bersama terus. Kemudian to'ah, patuh. Jadi tidak bantah. Itu namanya cinta. Diminta apapun, kalau memang dalam kuasanya dipenuhi. Itu menunjukkan cinta. Jadi coba kamu, tadi saya bilang cinta itu relasi yang agung. Relasi dengan sesama, dengan apapun yang paling tinggi. Karakternya itu. Terhadap yang kamu cintai, apakah kamu selalu ingat? Apakah kamu kagum, ridho, mau berkorban? Ada ketakutannya, tapi ada juga harapannya dan patuh.